Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, sebagaimana telah diinformasikan, kita akan membaca hadis-hadis terkait dengan masalah saum yang ini kita ambilkan dari kitab Umdatul Ahkam. Ya, dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang kita tampilkan matannya, matan dari Umdatul Ahkam, yaitu yang ditahqiq oleh Syekh Sa'id ibn Wahib Al-Qahtani. Jadi memang ada beberapa matan, ya, tapi kita mengambilkan dari matan yang ditahqiq oleh Syekh Sa'id ibn Wahib Al-Qahtani. Karena memang ini juga lebih bagus, ya, lebih terang, lebih bagus, lebih terang, dan sehingga kita lebih enak melihatnya. Ya, adapun yang lainnya saya sudah coba lihat, kurang terang, ya. Dan ini tulisannya pun jelas, walhamdulillah. Ini adalah cetakan atau matan yang paling bagus di antara matan-matan kitab Umdatul Ahkam. Naam, berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Kitabus Siyami, kitab as-siyam. Jadi as-siyam ini adalah masdar qiyasi, masdar simai. Masdar simai artinya aslinya atau yang qiyasnya sesuai dengan qiyasnya, tasrifnya adalah as-saum. Sama yasumu sauman. Bukan sama yasumu siyaman. Tetapi karena memang ini sudah digunakan atau dipakai oleh orang-orang Arab, maka masdar ini pun digunakan. Maka disilahkan dengan masdar simai yang artinya didengar dari orang-orang Arab. As-saum atau as-siyam fil lughah dari sisi bahasa adalah al-imsak atau mutlaqul imsak. Ia menahan diri dari apapun, menahan diri dari bicara itu juga saum, ya. Ya, menahan diri dari berbicara itu juga saum. Menahan diri dari berjalan secara bahasa itu juga saum. Menahan diri dari makanan, minuman juga as-saum.
secara bahasa. Tetapi tentunya apabila kita berbicara tentang hukum-hukum syariat, maka kita tidak bicara dari sisi bahasa saja. Maka kita menggunakan makna yang digunakan oleh syariat terkait dengan satu ucapan atau satu istilah. Maka oleh karena itu, makna as-saum atau as-siyam fi syara' di dalam syariat adalah al-imsak, menahan diri, anil muftarat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ma'an niyati, disertai dengan niat, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ini definisi yang disebutkan oleh asy-syara', menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya, makan, minum, al-jima', disertai dengan niat mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Al-muallif rahimahullahu ta'ala, setelah kita mengetahui makna as-saum secara syara', maka kita mulai membaca hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Pada hadis, kalau di penomoran matan ini, hadisnya 184 ya. Tapi di tempat atau di kitab yang lain, penomoran hadisnya bisa jadi berbeda. Tetapi jelas ini adalah hadis yang pertama dari Kitabus Siyam di dalam kitab Umdatul Ahkam. Itu hadis dari sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari, dan juga tidak diperkenankan mendahului Ramadan dengan berpuasa 2 hari. Bisawmi yawmin, dengan puasa 1 hari, wala yawmaini, dan juga tidak berpuasa 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sawma, kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa berpuasa. Falyasumhu, maka ya dia silahkan dia berpuasa. Nah, di dalam hadis ini yang didatangkan oleh al-muallif rahimahullahu taala terdapat ini tadi, bahwa syariat melarang, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sebelum bulan Ramadan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. La taqaddamu ini aslinya adalah la tataqaddamu, 2 taknya ya. Jadi dihapus tak mudhara'ahnya. Karena aslinya la tataqaddamu. Tapi kemudian dia menjadi la taqaddamu, dihapus taknya, dan ini diperbolehkan dari sisi bahasa. Wa ma bi ta'al ini qad yuqtasar ala ta katabayyanul ibar. Terkadang fi'il mudhari yang memiliki 2 tak di depannya boleh diringkaskan dengan 1 tak saja, seperti tabayyanu al-ibaru, aslinya tatabayyanu. Taqaddamu, di sini la taqaddamu, aslinya la tataqaddamu. Jadi ini syariat menginginkan agar supaya ibadah menjadi berbeda dengan adat, dengan kebiasaan-kebiasaan. Begitu juga syariat hendak membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Maka oleh karena itulah syariat melarang mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, agar supaya betul-betul terpisah mana puasa yang fardu, mana puasa yang sunnah. Ya, mana yang fardu, mana yang sunnah. Dan juga agar dia lebih siap untuk menghadapi puasa Ramadan. Ya, kecuali orang yang sudah memiliki kebiasaan. Puasa hari Senin, hari Kamis misalnya. Atau kemudian misalnya dia mengqadha puasa Ramadan yang lalu yang waktunya sudah mepet.
atau puasa nazar. Nah, yang kita sebutkan tadi seperti orang terbiasa puasa Senin Kamis, atau dia terbiasa berpuasa apa, atau dia terbiasa puasa sunnah yang lainnya, atau dia mengqadha puasa Ramadan dan waktunya sudah mepet, atau puasa nazar, maka dia tetap boleh melaksanakan puasa yang kita sebutkan tadi beberapa hari sebelum Ramadan. Berbeda dengan puasa apa? Puasa sunnah. Adapun puasa sunnah maka dilarang, tidak diperbolehkan. Dan para ulama berselisih, berbeda pandangan, apakah ini larangannya larangan haram ataukah ini larangan makruh. Sebagian para ulama mengatakan ini larangannya haram karena larangan hukum aslinya larangan itu adalah haram selama tidak ada dalil yang mengecualikannya menjadi makruh. Sebagian lagi para ulama mengatakan bahwa ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Dan hikmahnya tadi kita sudah sebutkan, hikmahnya adalah untuk membedakan antara ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah. Dan juga agar supaya puasa syiarnya bulan Ramadan. Menjadi syiarnya bulan Ramadan puasa. Dan ini juga ada di dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya bahkan termasuk juga misalnya di antara hikmah mengapa wallahu a'lam, para ulama sebagian katakan kenapa dilarang puasa pada tanggal 1 Syawal. Ya, dilarang berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Ya agar supaya terpisah antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan dengan puasa sunnah agar terpisah. Ya, dipisah dia. Dengan kosong tidak berpuasa pada hari Idul Fitr, baru nanti kemudian setelah itu dia mau melanjutkan puasa Syawal, dipersilahkan. Tetapi dipisah terlebih dahulu. Begitu juga di dalam salat ya. Antara salat qabliyah dengan salat fardu dipisah dengan iqamah. Dipisah dengan iqamah. Antara salat fardu dengan salat ba'diyah dipisah dengan zikir. Habis salat fardu. Maka apabila seseorang dia habis salat fardu, dia salam, lalu dia berzikir. Setelah dia berzikir, dia ya, silahkan dia menunaikan salat sunnah karena salatnya sudah terpisah dengan az-zikr. Sudah dipisah dengan zikir. Jadi ini diantara hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, itu agar diantaranya hikmahnya agar terpisahlah antara ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan sehingga bersemangat, dan agar supaya puasa memang menjadi syiar khusus bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, karena memang syiarnya bulan Ramadan adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Naam, al-hadis yang ke-185 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata sahabat Abdullah ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Ini Idul Fitr. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, apabila mendung faqduru lahu, maka kira-kiralah. Jadi faqduru lahu ini artinya diantara maknanya adalah dikira-kira maksudnya adalah menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari atau Ramadan menjadi 30 hari.
faqdurulah. Naam. Yang pertama yang perlu kita ketahui dari hadis ini, bahwa hukum-hukum syariat dibangun atas dasar yang kuat, lagi kokoh, lagi jelas. Al-ahkamu asy-syar'iyyatu tubna 'ala al-yaqin. Hukum-hukum syariat dibangun atas dasar keyakinan. Dasar keyakinan. Nah, oleh karena itulah hukum asli, ya hukum asli ketika mendung dan tidak terlihat, misalnya ini di bulan Sya'ban, ya kita ada di bulan Sya'ban misalnya ini ya. Misalnya hari ini tadi ini tanggal 29 Sya'ban. Lalu sore tadi sebelum maghrib dilaksanakan ru'yat al-hilal. Ternyata mendung dan tidak terlihat. Maka hukum aslinya ya kembali kepada hukum asli bahwa ini masih bulan Sya'ban. Hukum aslinya ini masih apa? Bulan Sya'ban. Sebagaimana para fuqaha, para ulama fiqih menetapkan kaidah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Aslinya tetapnya satu keadaan di mana pada keadaan dia. Ya, aslinya bulan Sya'ban. Sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban, ketika melihat hilal ternyata tidak terlihat, maka ya ini masih bulan Sya'ban. Ya, tidak bisa kemudian dirubah dengan sesuatu yang tidak yakin. Ya tadi, karena mendung, nggak kelihatan, itu kan berarti tidak yakin. Tidak diketahui bahwa bulan Sya'ban ini sudah selesai atau tidak. Maka oleh karena itu An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam menggantungkan hukum ini kepada ru'yat al-hilal. Ru'yat al-hilal. Sehingga apabila mendung, nggak kelihatan, kan berarti nggak, status perubahan bulan belum bisa diketahui. Karena sebab mendung. Maka kemudian dikira-kira, yang dimaksud dikira-kira adalah menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi misalnya hari ini tanggal 29 ternyata nggak kelihatan, maghrib, maka ini masih dihukumi 30. Jadi besok masih tanggal 30, baru lusanya, baru kemudian berpuasa Ramadan. Karena tadi, maka berdasarkan hadis ini muncul kaidah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum aslinya adalah tetapnya sesuatu sesuai dengan keadaannya. Nah, jadi apabila jadi dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yat al-hilal. Ditetapkan dengan melihat hilal. Ya. Dan apabila tidak terlihat, maka menyempurnakan jumlah bulan menjadi 30 hari. Karena mendung, nggak kelihatan, maka disempurnakanlah jumlah bulannya menjadi 30 hari. Faqduru lahu, di dalam riwayat yang lain dengan redaksi fa'akmilu al-iddata 30. Maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Baik itu Sya'ban, jadi disempurnakan jadi 30 hari, atau kemudian Ramadan ketika hendak melihat hilal untuk Idul Fitr tidak terlihat, maka disempurnakan Ramadan pun menjadi 30 hari. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, bahwa makna faqduru lahu yaitu artinya fa'akmilu iddata 30. Sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Dan ini pendapat jumhur. Lalu kemudian ada sebagian para ulama dari kalangan Hanabilah yang mengatakan makna faqduru lahu ay fadayyiqu. Artinya dipersempit. Dipersempit di sini maksudnya adalah ay bi ayyudayyaqa ala Sya'ban. Dipersempit bulan Sya'bannya wa yuj'alu 29 yauma
maka bulan Syawal jadikan 29 hari. Di sebagian Hanabila katakan faqduru lahu artinya adalah dipersempit. Maksudnya dipersempit berarti ya bikin 29. Jadi misalnya hari ini 29 Sya'ban, lihat hilal. Nggak kelihatan, maka udah besok pokoknya saum Ramadan. Walaupun tidak terlihat, besok tetap tanggal 1 Ramadan karena Pak dipersempit. Ya, faqduru lahu dipersempit bulan Sya'ban menjadi 29 hari. Begitu juga Ramadan. Ya. Dan tafsiran yang ketiga faqduru lahu yaitu dikembalikan kepada ilmu hisab. Dan ini banyak para ulama yang menolak hal ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, ya. Lalu kemudian Al-Imam As-San'ani mengatakan bahwa kalau seandainya syariat ini digantungkan kepada hisabnya, perhitungan-perhitungan orang ahlu hisab, maka tidak ada yang mengetahui hukum ini kecuali hanya sedikit saja orang yang mengetahuinya. Sedangkan syariat ini dibangun atas pengetahuan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang tertentu saja. Jadi wallahu a'lam, yang paling kuat dari pendapatnya, dari pendapat para ulama, terutama ini adalah madhabul jumhur, madhabnya mayoritas para ulama, apabila tidak terlihat hilal, maka Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, begitu juga sama, Ramadan juga disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, disempurnakan menjadi 30 hari. Faqdurulah, itu maksudnya adalah sempurnakan hari itu menjadi 30. Dan ini adalah mayoritas, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani, ini adalah mayoritas pendapatnya jumhur ulama dan juga ahli hadis, bahwa makna faqduru lahu ay iqmal iddah Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan juga tidak boleh berpuasa pada hari ke-30 dari bulan Sya'ban itu, nggak boleh puasa. Tidak diperkenankan untuk berpuasa. Naam, al-hadithu as-sadis wa thamanin. Al-hadith as-sadis wa al-hadith as-sadis wa thamanun ba'da al-mi'ah. Hadis ke-186. An Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Ini bisa dibaca fis suhuri. Dia bisa dibaca fis sahuri, bisa dibaca fis suhuri, dibaca dengan dhammah sinnya. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Jadi kita sudah katakan bahwa as-sahur bisa dibaca fathah sinnya. As-sahur, kalau dibaca fathah sinnya, adalah ma yutasahharu bihi, yaitu makanan yang dimakan ketika kita sahur. Kalau dibaca fis sahur. Jadi di dalam makanan yang kita makan di waktu sahur, kalau dibaca fathah sinnya, fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya di dalam makanan yang kita makan ketika sahur, barakatan, terdapat keberkahan. Ini kalau dibaca fathah sinnya. Wa bi dhammiha, dan bisa dibaca dengan dhammah sinnya, yaitu berarti as-suhuri. Fa inna fis suhuri barakatan. Kalau dibaca dhammah mimnya. Kalau dibaca dhammah mimnya, itu berarti adalah al-fi'lu, perbuatannya. Perbuatan orang sahur, perbuatan sahurnya itu adalah keberkahan, terdapat keberkahan. Jadi di sini ada dua cara baca. Kalau dibaca fathah sinnya berarti makanannya. Kalau dibaca dhammah sinnya berarti adalah perbuatannya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam hadis ini agar seseorang sahur, yaitu makan dan minum. Kalau dibaca sahur tadi, makanan minuman yang dimakan di waktu as-sahur, as-sahar. Ya, as-sahar adalah waktunya, yaitu waktu sebelum subuh. Ya, bagian akhir malam sebelum subuh. Yang itu terdapat keberkahan. Nah, keberkahan sebagaimana tadi disebutkan dalam redaksi lafaz sahur ada dua, yaitu dibaca dengan fathah dan dibaca dengan dhammah. Maka keberkahannya ini terkait dua hal sekaligus. Keberkahan terkait dengan makanan yang dia makan ketika sahur, dan keberkahan perbuatan sahurnya itu. Dan maksudnya berkah adalah bertambahnya kebaikan. Az-ziyadatu wan nama. Ya, keberkahan itu adalah az-ziyadatu wan nama. Bertambah, berkembang kebaikan. Nah, di antara keberkahan yang dimaksud ini kan tadi karena kita sudah sebutkan ada dua. Yang pertama pada makanannya, ketika dibaca as-sahur, di makanannya. Dan terkait dengan perbuatannya ketika dibaca dengan as-suhur. Nah, terkait dengan perbuatannya, keberkahan terkait dengan perbuatan adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan kita makan sahur, perbuatan kita itu keberkahan karena itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sisi fi'il, dari sisi perbuatan itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keberkahan makan sahur itu terkait dengan manfaat dunia dan juga akhirat. Tadi manfaat di antara manfaatnya, berkahnya adalah ma yahsulu bihi minal i'anati ala ta'atillah ta'ala. Yaitu membantu, menolong untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak terlampau Tidak terlampau lapar, tidak terlampau haus. Dan termasuk juga keberkahannya sahur adalah orang yang berpuasa apabila dia sahur, dia tidak bosan untuk mengulangi atau tidak enggan untuk mengulangi puasanya lagi. Karena orang yang tidak sahur maka dia akan mengalami satu kondisi yang sangat berat sekali. Sehingga nanti membuat dia jadi enggan untuk berpuasa keesokan harinya. Dan keberkahan di antara keberkahan sahur adalah tadi pahala yang didapat karena mengikuti tuntunan dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga keberkahannya sahur adalah orang yang sahur dia akan bangun di akhir malam. Maka dia ada peluang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Atau bahkan kemudian akhirnya salat berjamaah subuh. Berbeda dengan yang ketika tidak ada puasa atau tidak sahur ya. Dan ini betul-betul terlihat nampak bahwa ketika bulan Ramadan orang yang menunaikan salat subuh jumlahnya lebih banyak sekali berjamaah dibandingkan pada hari yang lain karena orang banyak bangun untuk menunaikan sahur. Dan termasuk keberkahannya sahur juga tentunya dia adalah ibadah. Apabila dia niatkan untuk bisa menunaikan ketaatan kepada Allah, dia mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak tentunya hikmah-hikmah di dalam syariat yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena di dalam sahur ini terdapat keberkahan, maka ya hendaknya tidak ditinggalkan. Ya, ini terkait dengan puasa fardu ya. Adapun puasa sunnah, sebagaimana kita ketahui, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sahur pagi-pagi, tidak ada sarapan, beliau langsung puasa. Itu puasa sunnah.
Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini sahur wajib. Sebagian para ulama mengatakan hal itu. Tetapi kalau dia tidak sahur, tidak lantas kemudian puasanya tidak sah. Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa waktu sahur itu panjang, jadi malam. Malam hari ada yang jam 2 dan seterusnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya karena apa? Pada hadis yang selanjutnya nanti dijelaskan bagaimana atau kapan waktunya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sahur. Ya, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunaikan sahur? Itu pada hadis yang selanjutnya. Itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala. Berkata Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh. Artinya sehabis sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh. Qala Anasun, berkata sahabat Anas bin Malik, qultu li Zaidin, aku bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhani was sahuri, berapa jarak antara azan dan sahur. Nah, ini ada ada satu penjelasan ya. Yang dimaksud dengan azan di sini adalah iqamah. Yang dimaksud kam kana bainal azan, berapa jarak antara azan dan sahur. Yang dimaksud di sini adalah al-iqamah, berapa jarak antara iqamah dan sahur. Qala qadru 50 ayah. Sahabat Zaid bin Thabit berkata, kira-kira membaca 50 ayat. Jadi yang dimaksud antara iqamah dan sahur ini bukan berarti bahwa sudah adzan masih boleh sahur, bukan. Jadi Nabi SAW sahur, lalu kemudian adzan selesai, ketika adzan sudah berhenti sahur, nah, lalu kemudian iqamah, Nabi SAW mengerjakan salat. Jarak antara sahurnya Nabi SAW plus adzan sampai iqamah itu kira-kira membaca 50 ayat. Ya. Itu artinya maknanya bahwa sangat dekat sekali waktu antara Nabi SAW sahur dengan waktu subuh. Ya, antara Nabi SAW sahur dengan waktu subuh sangat dekat sekali. Jadi sampai disebutkan jarak antara iqamah dan sahur, maksudnya iqamah ya Nabi SAW sahur, lalu kemudian ketika azan berhenti, ya sudah berhenti sahur, lalu kemudian setelah itu siap-siap, lalu kemudian iqamah, beliau salat subuh. Nah, jarak antara sahur dengan itu kira-kira membaca 50 ayat dengan tartil. Ya, artinya bahwa Nabi SAW mengakhirkan sahur. Oke, oleh karena itulah di dalam hadis ini terdapat faedah, di antaranya keutamaan mengakhirkan sahur sampai sebelum waktu subuh. Ya. Lalu kemudian juga ini tadi melaksanakan waktu imsak, yaitu fajar atau subuh. Di waktu imsak adalah waktu subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Baqarah 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yang dimaksud adalah waktu fajar, waktu subuh.
Maka oleh karena itulah kita mengetahui bahwa apabila sebagian orang menjadikan ada waktu khusus untuk imsak, ya, ini kalau memang yang dimaksudkan itu adalah agar orang berhenti dari sahur, ya jelas tidak diperkenankan. Tidak diperbolehkan. Nah, lalu kemudian, kalau misalnya, itu kan hanya untuk apa? Hati-hati saja dan seterusnya, Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam katakan itu adalah waswasah minasyaitan, kewaswasan dari syaitan. Itu adalah waswas dari syaitan. Kata Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW telah menjelaskan bahwa imsak yaitu ketika fajar, ketika subuh. Ya, ketika fajar, ketika subuh. Dan tentu apalagi di zaman sekarang, wallahu alam, kita mudah ya adzan ada terdengar dengan pengeras suara. Lalu kemudian juga bahkan sebagian kita sudah pakai apa? Pakai jam dan seterusnya. Yang ini tentu jadi lebih mudah bagi kita di zaman sekarang ya untuk mengetahui waktu fajar atau waktu subuh. Nah, jadi di dalam hadis ini terdapat faedah, tadi beberapa faedah yang sudah kita sebutkan, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, ya, lalu kemudian waktu imsak sebenarnya yaitu waktu fajar, waktu subuh, ya, lalu kemudian menyegerakan menunaikan salat subuh. Ya. Hadis yang selanjutnya, al-haditsu al-thaminu wa thamanuna ba'da al-mi'ah. Hadis ke-188 an Aisyah, dari Aisyah, wa Ummi Salamah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari dua istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mereka berdua meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masuk waktu fajar wa huwa junubun min ahlihi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam junub karena mendatangi istrinya di malam hari. Thumma yaghtasilu wa yasumu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dan berpuasa. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari mendatangi istrinya junub, belum mandi, lantas kemudian sudah masuk waktu subuh sedangkan beliau belum mandi. Maka puasanya lanjut. Dan hukum ini berlaku pada bulan Ramadan dan selain puasa Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan dan selain puasa Ramadan. Ini adalah madhabnya jumhur ulama yang tidak menyelisihi hal ini kecuali hanya sedikit saja yang tidak dianggap penyelisihan mereka. Bahkan sebagian para ulama mengklaim telah terjadi ijma dalam hal ini, bahwa sah puasanya orang yang junub karena dia mendatangi istrinya di malam hari. Begitu juga dikiaskan atas hal ini orang yang dia ihtilam, mimpi. Misalnya seseorang sedang saum di siang hari, dia tidur. Lalu kemudian dia mimpi, ihtilam. Yang lantas kemudian tentu junub kan? Ya, junub. Karena sebab ihtilam. Lantas ketika dia terbangun, bagaimana? Apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia tinggal mandi junub, lalu kemudian dia melanjutkan puasanya tersebut. Jadi kalau dia misalnya siang hari dia tidur lalu dia ihtilam, mimpi, siang hari Ramadan,
atau selain puasa Ramadan, puasa sunnah, dia mimpi, maka dia cukup mandi dan puasanya lanjut. Karena tadi sudah kita katakan bahwa dikiaskan atas hal ini adalah ihtilam. Kalau tadi kan Nabi SAW junubnya karena mendatangi istrinya di malam hari, dan ini sekaligus menjadi dalil juga bolehnya mendatangi istri di malam hari bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam puasa Ramadan mendatangi istri kalian, berjima maksudnya. Ya karena ayat ini menunjukkan bolehnya jima di malam Ramadan. Gitu. Atau sebagian para ulama katakan ya boleh mendatangi istrinya di waktu malam yang sehingga dia ketika terbangun misalnya, lalu kemudian waktunya tinggal dikit. Sahur, lalu kemudian sebentar lagi subuh. Mana yang didahulukan? Apa dia mandi dulu baru sahur, atau sahur dulu baru mandi? Jawabannya sahur dulu baru mandi. Sahur dulu baru mandi. Kenapa? Karena yang namanya sahur tidak boleh setelah masuk waktu fajar, waktu subuh. Tidak boleh. Tetapi mandi diperkenankan walaupun setelah masuk waktu fajar. Jadi apabila seseorang misalnya dia mendatangi istrinya di malam Ramadan, maka ketika misalnya dia terbangun waktunya sempit. Sehingga kemudian dia harus memilih mana dulu, sahur dulu atau mandi dulu, mandi junub dulu. Maka jawabannya ya sahur dulu, baru kemudian mandi junub. Karena mandi junub setelah masuk waktu subuh boleh, setelah adzan boleh. Tetapi kalau sahur, ya dia nggak bisa setelah masuk waktu subuh. Dan di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana banyak sekali ilmu yang diriwayatkan oleh para istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak mungkin diriwayatkan oleh para sahabat yang lain karena ini terkait dengan perkara-perkara pribadi dan privasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karena itulah para ulama juga katakan di antara hikmah, ya, di antara hikmah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan memiliki istri lebih dari batasan maksimal yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu 4, dan maksimalnya 4, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan khusus oleh Allah Rabbul Alamin lebih dari 4. Di antara hikmahnya adalah agar supaya banyak orang yang meriwayatkan. Banyak yang meriwayatkan hadis terkait dengan masalah-masalah atau perkara-perkara pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak mungkin diriwayatkan oleh para sahabat yang lain. Naam, al-hadithu at-tasi' wa-thamanun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke 189 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man nasiya wa huwa shaimun. Man nasiya wa huwa shaimun. Siapa orang yang lupa sedangkan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Fa'akala, lantas dia makan, atau syariba, atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, maka tak lain tak bukan Allah yang berikan kepadanya makanan dan minuman. Di syariat ini, dari hadis ini syariat menetapkan kemudahan, membebani sesuai dengan kemampuan dan tidak menghukum sesuatu yang di luar kemampuannya. Siapa orang yang makan lagi minum,
dia lupa, betul-betul dia lupa di siang hari bulan Ramadan atau puasa yang lain termasuk puasa sunnah, maka dia sempurnakan puasanya dan puasanya sah. Karena ada uzur, yaitu dia lupa. Dan itu termasuk dalam hadis ini Nabi katakan itu datang dari Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Jadi mayoritas para ulama mengatakan bahwa makan minum dari orang yang sedang berpuasa sedangkan dia dalam keadaan lupa, la yufsidus shaum, tidak merusak puasanya. Dan para ulama terjadi perselisihan terkait dengan jima. Dia lagi puasa, jima karena betul-betul lupa. Apakah itu merusak puasanya atau tidak? Al-Imam Ahmad dan para ulama yang mengikuti fatwanya Imam Ahmad bahwa al-jima mufsidun lisyam. Bahwa jima ini bisa membatalkan puasa. Walaupun dari orang yang tidak tahu bahwa jima membatalkan puasa atau dari orang yang yang lupa. Atau dari orang yang lupa. Dan apabila dia lakukan itu di siang hari bulan Ramadan, maka itu wajib dia membayar kafarat. Wajib dia membayar kafarat. Tetapi memang pandangan ini dianggap sebagai mufradatnya mazhab Imam Ahmad. Artinya pandangan yang menyendiri dari Imam Ahmad. Dan dalilnya, apa yang jadi dalil yang mengatakan bahwa jima itu tetap merusak puasa walaupun dia lupa, adalah mafhum mukhalafah. Mafhum sebaliknya. Karena yang di dalam hadis ini disebutkan makan minum, hanya makan minumlah yang diberi uzur, tidak jima. Karena jima tidak disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Karena apa? Karena lupa jima, artinya dia lupa puasa dia jima, ini adalah amrun ba'id, perkara yang sangat jauh sekali. Berbeda dengan makan dan juga minum. Bikhilafil akli wasyurbi. Berbeda makan dan minum. Tetapi al-a'immah, para imam yang lain, semisal al-imam Abu Hanifah, al-imam Syafi'i, kemudian diikuti juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau dia betul-betul lupa, maka tidak merusak puasanya. Dalilnya diantaranya adalah lima rawal Hakim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah, man aftara fi Ramadan nasiyan. Siapa orang yang batal atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan karena dia lupa. Ini tidak membatasi makan dan minum. Fala qada'a alaih, tidak ada qada atas dirinya, wala kafarata, dan tidak ada kafarat. Tentunya ketika dia teringat, dia harus langsung menghentikan apa yang dia lakukan pada saat itu. Makan, dia teringat, dia langsung hentikan. Minum, dia teringat, dia langsung hentikan. Berkata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar terkait hadis ini sahih, kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan dalam hadis ini menggunakan redaksi man aftara. Wal iftaru am. Dikata-kata man aftara ini umum. Ya, terkait dengan jima dan selainnya. Berbeda dengan hadis yang sebelumnya memang, atau hadis yang disebutkan dalam matan ini, makan dan minum. Seakan-akan membatasi hanya makan dan minum. Tapi di hadis yang lain, dengan redaksi man aftara, siapa orang yang berbuka, artinya melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya. Ini dalil yang dijadikan oleh mayoritas para ulama, bahwa orang yang berjima karena lupa di siang hari Ramadan, dia teringat, dia harus hentikan, dan puasanya sah, dia lanjutkan, lalu dia mandi junub. Yang kedua, di antara dalilnya mayoritas para ulama adalah keumuman yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa atau keliru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa ufiya li ummati 'anil khata' wan nisyani wa mastukrihu alaih. Dan dimaafkan umatku karena dia keliru, lupa, atau dipaksa. Jadi di antara dalil
yang dijadikan hujjah, yang dijadikan dalil oleh jumhur para ulama. Jadi mereka menjawab dalilnya Hanabilah bahwa menggantungkan hukum terkait hanya dengan makan dan minum saja yang disebutkan di dalam hadis itu artinya disebut dengan ta'liqul hukmi bil laqab. Menggantungkan hukum dengan laqab. Laqab itu julukan. Bahwa kebanyakan memang itu, tapi bukan berarti pembatalnya puasa kan hanya makan dan minum, bukan. Nah, kebanyakan memang makan dan minum. Jadi mewakili saja makan dan minum itu dari pembatal-pembatal yang lainnya. Maka tidak menafikan yang pembatal-pembatal yang lainnya. Ya, tidak lantas ini membatalkan apa? Menafikan pembatal-pembatal yang lainnya. Sehingga kemudian yang makan dan minum diberikan uzur, sedangkan yang jima' tidak, karena masuk dalam sama-sama pembatal. Maka diambil dari hadis ini sahnya puasa orang yang makan dan minum atau yang melakukan pembatal puasa yang lainnya karena lupa. Ya, jadi sah puasanya dan dia tetap melanjutkannya, ya berhenti dan dia lanjutkan. Dan dia tidak mendapatkan dosa terkait makan minum ataupun apa aktivitas yang membatalkan atau perbuatan yang membatalkan puasa yang dia lakukan, dia tidak berdosa karena lupa itu tadi. Dan makna Allah yang memberikan makanan dan minumnya itu tadi adalah itu tidak berdasarkan kemauannya sendiri, tetapi Allah yang menjadikan dia lupa, menakdirkan dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, sehingga dia melakukan perbuatan yang bisa membatalkan. Ini termasuk bagian daripada apa? Kaidah ya. Di dalamnya terdapat kaidah bahwa an-nisyan, ya, lupa ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi di dalamnya terdapat apa tadi? Kemudahan, keringanan, sehingga kemudian dia apa? Diberikan hukum-hukum tadi. Dinyatakan puasanya tetap sah, dia tetap boleh melanjutkan puasanya, dan apa? Dan dia tidak ada kafarat kalau memang dia melakukan jima, tidak ada qada, tidak ada kafarat. Jadi dia hentikan kalau dia teringat, lalu kemudian dia mandi, lalu kemudian dia lanjutkan puasanya. Ya, dia teringat begitu ya. Dia hentikan, lalu kemudian dia mandi kalau dia jima, lalu kemudian dia lanjutkan puasanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam, ayuhal ikhwah, azzakumullah, kita cukupkan dulu ini pada hadis yang ke-189, tetapi memang di penomoran yang lain hadisnya hadis ke-179 ya, terjadi perbedaan penomoran. Kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan kita terkait dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Na'am. Kita akan jawab beberapa pertanyaan karena ternyata sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghitung ru'yah hilal di Indonesia hanya untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah saja. Beda dengan di Saudi yang tiap bulannya rutin melihat hilal. Sementara bulan-bulan sebelumnya, Kemenak dan LSM lainnya nggak pernah melihat hilal, tapi hanya bergantung dengan kalender Hijriah dan perhitungan hisab. Lalu dari mana kita tahu saat melihat bulan pada malam 30 Sya'ban bahwa itu benar tanggal 30 Sya'ban secara hilal? Jika senja tanggal 30 Rajabnya nggak lihat ru'yat hilal, kecuali mengikuti tanggalan di kalender dengan perhitungan hisab. Boleh jadi pada saat senja malam yang katanya 30 Sya'ban yang mendung sebenarnya sudah tanggal 1 Ramadan. Karena boleh jadi adanya kesalahan penetapan tanggal 1 Sya'ban oleh ahli hisab, sehingga membuat kesalahan yang fatal bagi umat. Dan pada umumnya di saat di Indonesia tidak terlihat hilal karena mendung, awal Ramadan dan Syawal di Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya. Barakallahu fiina wa fikum ya Ustaz. Na'am, itu haknya ulil amr ya akhi. Lagi pula juga ini kadang saya bertanya-tanya ya. Jadi antara kita tuh kok sampai tahu bahwa oh Indonesia tuh nggak pernah lihat hilal selain bulan Ramadan atau Syawal dan Zulhijjah saja, bulan yang lainnya enggak. Ya, wallahu a'lam. Gitu ya. Kita nggak diperintahkan untuk sampai seperti itu detail masuk ke situ ya akhi. Itu urusan ulil amr memang. Ya itu urusan ulil amr. Yang kalau seandainya ulil amr sudah menetapkan itu, kita ikut ya. Udah. Mudah bagi kita. Kesalahan, ya mereka yang keliru menetapkan. Karena bab menetapkan itu wewenangnya mereka, areanya mereka. Gitu.
Jadi kalau sekarang misalnya nih seperti yang bertanya, orang yang bertanya nih, bahwa faktanya seperti itu. Nah, gimana? Antum mau apa coba? Misalnya antum berasumsi kayak gitu, bahwa keliru, salah. Terus antum mau gimana? Pertanyaannya begitu. Ya, ini kadang aneh kita ini. Kita ini membebani diri kepada sesuatu yang kita sendiri bukan area kita. Ya, bukan area kita. Itu memang kewenangannya mereka. Mereka punya tanggung jawab itu untuk menetapkan hal itu. Mereka punya tanggung jawab. Ya, mereka apa? Punya tanggung jawab dalam masalah itu. Mereka yang punya apa? Kewenangan dalam hal itu. Bagaimana dengan orang yang terbiasa dengan puasa Senin Kamis dan pada tanggal 30 Sya'ban itu jatuh pada hari Kamis? Wallahu a'lam, ini termasuk hari syak ya. Yaumus syak. Hari yang dimana orang ragu ini. Apakah ini 30 Sya'ban ataukah apa? Sudah tanggal 1 Ramadan. Ya. Wallahu a'lam, ya hendaknya dia tidak melakukan itu pada hari syak. Ya, la tasumu yawma syak. Jangan puasa pada hari-hari yang apa? Syak, ragu. Assalamualaikum Ustaz. Hadis Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah mendapati fajar sedang beliau dalam keadaan junub itu terjadi bulan Ramadan atau bukan? Itu beliau bangunnya ketika sudah adzan dan beliau tidak sahur karena sudah fajar atau bagaimana Ustaz? Na'am. Jadi kalau melihat hadis, para ulama menyebutkannya ini umum ya, baik bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Atau mungkin saja ada ihtimal bahwa beliau bangun, jadi waktunya sudah mepet sekali fajar, sehingga sahur, kan sahur di masa itu hanya makan kurma, minum air putih, sudah selesai. Lantas kemudian segera fajar, segera subuh. Bisa juga diihtimalkan seperti itu. Fa'ala kulli hal, belum, yang perlu jadi fokusnya adalah belum mandi sebelum fajar, sebelum subuh. Yang menjadi fokusnya itu di situ ya. Nah, Rasul SAW dalam keadaan junub, belum mandi sedangkan sudah fajar. Jadi perhatikan ini. Kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Bahwa waktu fajar telah mendatangi Nabi SAW, sedangkan Nabi masih junub. Artinya belum mandi. Gitu ya. Ya, dalam keadaan junub. Jadi bukan berarti baru bangun ini. Ini kalau di hadisnya ini tidak menyebutkan Nabi baru bangun, udah subuh, bukan. Gitu ya. Jadi fajar datang, Nabi masih dalam keadaan junub. Bukan berarti fajar datang, Nabi baru bangun. Beliau sudah bangun sebelum itu. Tetapi belum apa? Belum mandi. Belum mandi, masih dalam keadaan junub. Na'am. Afwan Ustaz, ada yang di siang bulan Ramadan untuk menghindari kafarat jima dengan cara safar dari Jakarta ke Cianjur. Pembatalan puasa dan jima mereka lakukan di Cianjur. Bolehkah ini Pak Ustaz? Bebaskan mereka dari kafarat? Jazakallahu khair. As-safar adalah merupakan salah satu uzur di mana seseorang dia apa? Boleh tidak berpuasa. Ya, safar adalah merupakan salah satu uzur di mana seseorang boleh tidak berpuasa, diberikan keringanan, dia boleh tidak berpuasa. Nah, jadi misalnya seseorang dia safar, lalu kemudian sampai di tempat itu, dia batalkan puasanya karena dia safar, dia makan, lalu kemudian dia jima. Maka kalau ditanya apakah ini tidak menyebabkan dia kafarat, ya betul. Tetapi tetap dia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain karena ya tadi dia diberi keringanan karena safar. Nah, ya. Ini pembicaraannya terkait dengan itu tadi masalah zahir ya. Masalah zahir. Jadi terkait dengan masalah zahir dia itu dia tidak terkena kafarat ya, betul. Nah, lalu kemudian nanti kalau pertanyaannya meningkat, lalu gimana kalau misalnya orang itu apa? Orang itu niat begitu dan seterusnya. Ya wallahu a'lam, kita menghukumi yang zahir secara hukum zahir seperti itu. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Terkait dengan orang yang berjumpa pada siang hari, maka yang harus membayar kafaratnya si suami atau istrinya? Atau kedua-duanya yang harus mengerjakan kafaratnya? Nanti ada di dalam hadis yang selanjutnya ya. Dalam hadis yang selanjutnya, kalau melihat zahirnya hadis, ya, zahirnya hadis, itu yang membayar kafarat, yaitu suaminya. Yang bayar kafarat adalah suaminya. Zahirnya hadis yang nanti pada hadis yang selanjutnya, wallahu a'lam. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jima dilakukan berdua, apa mungkin dua-duanya lupa Pak Ustaz? Syukran. Ya kalau satunya nggak lupa, dia harus ingatkanlah yang lain. Ya dia harus ingatkan yang satunya, dia harus ingatkan bahwa ini lagi puasa, begitu. Wajib dia mengingatkan. Tidak lantas kemudian dia biarkan saja, maka jadi berbeda antara yang satu lupa dengan yang satu tidak lupa, jadi berbeda hukumnya masing-masing. Nah, penggantian puasa karena udzur safar, apakah dengan mengganti puasa atau bayar fidyah? Ganti puasa qada. Kalau safar bukan fidyah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Dia harus mengganti pada hari yang lain. Ustaz, jika seorang banyak bepergian ke luar negeri ketika tanggal 29 atau 30 Sya'ban, yang mana terjadi perbedaan waktu mulainya Ramadan, sehingga puasanya hanya menjadi 28 hari, apakah dia wajib qada? Jika iya, berapa hari? Kasus lain, jika dia telah melaksanakan puasa 30 hari, sementara di hari ke-31 ia berpuasa di negeri tempat dia menetap saat itu masih Ramadan, apakah dia wajib puasa juga? Na'am. Kalau dia puasanya baru 28 hari, tetap wajib qada 1 hari. Karena seminim-minimnya bulan adalah 29 hari. Dan kalau dia sudah puasa 30 hari, lalu dia safar ke negeri lain, ternyata di sana masih puasa, ya dia nggak puasa, karena tidak ada bulan 31. Ya, tidak ada bulan apa? 31 hari. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Bagaimana jika seorang jarang puasa Senin Kamis di bulan-bulan lain? Tetapi karena ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbanyak puasa di bulan Sya'ban, dia puasa Senin Kamis dari awal Sya'ban. Apakah dia termasuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi illa rajulun kana yasumu shauma zakallahu khairan Ustaz? Na'am, wallahu alam, ya. Itu termasuk rajulun kana yasumu shauma, karena jauh sebelum itu dia sudah apa? Sudah berpuasa. Ya, jauh sebelum sehari 2 hari Ramadan, walaupun sudah di bulan Sya'ban, jauh sebelum itu dia sudah melakukan puasa itu. Wallahu alam, boleh. Afwan Pak Ustadz, tapi niatnya safar ke Cianjur bilang ke Ana untuk jima Pak Ustadz, karena mereka pengantin baru. Gimana itu Pak Ustadz? Dosakah dia dan tetap wajib kafarat? La ilaha illallah. Ini masih aja soal safar untuk jima. La ilaha illallah. Masih aja pertanyaannya soal ini. Tadi sudah saya katakan, mau dia ngomong, mau dia nggak ngomong, secara zahir hukumnya dia tidak wajib kafarat. Dia wajib qada saja karena dia safar. Itu saja, udah selesai urusan kita. Urusan Anda juga urusan itu. Mau dia cerita ke antum dia mau safar dan seterusnya, itu urusan apa? Urusan dia, ya akhi. Tadi itu urusan hatinya, bukan kita. Kita nggak menghukumi niatnya itu, karena Allah alam nggak ada. Ya, walaupun dia mengniat seperti itu, tapi secara syar'i aturannya memang dia safar, dia boleh mengambil keringanan untuk tidak puasa, baru habis itu jima. Itu urusan dia, sudah. Soal masalah hukum, dia nggak wajib kafarat. Itu udah selesai, itu aja. Dia wajib qada. Ya, dia wajib tetap apa? Mengqada puasanya karena dia berbuka ketika dia safar. Udah selesai sampai di situ, khalas. Khalas. Ya. Kenapa kita yang jadi disibukkan, yang pengantin baru siapa, yang sibuk siapa ini? La ilaha illallah. Cukup sampai di situ saja. Bismillah, afwan Ustaz, bolehkah membayar fidyah sekaligus 30 hari? Dan bolehkah membayar fidyah kepada lingkungan tetangga kanan kiri? Syukran. Kapan bayarnya? Itu pertanyaannya. Boleh nggak bayar fidyah sekaligus 30 hari? Ya, kapan? Dia bayarkannya kapan? Kalau memang di akhir dia bayarkan, boleh. Ya, kepada tetangganya kanan kiri, yang fakir, yang miskin, dia boleh. Memang itu semestinya.
Ya, kepada yang fakir, kepada yang miskin. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu puasa, ya dulunya ini ayat yang mampu puasa masih boleh untuk nggak puasa tapi bayar fidyah dulunya, tapi kemudian sudah mansukh ya. Jadi yang tidak mampu berpuasa karena faktor mungkin usianya sudah tua, sakit yang menaun yang nggak mungkin lagi berpuasa, ya, atau wanita hamil dan menyusui sebagaimana difatwakan sebagian para ulama, ya bayar fidyah boleh sekaligus 30 hari kepada tetangganya, ya kanan kiri yang memang dia fakir dan dia juga miskin. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.